ada 4 manusia yang sampai hari ini masih hidup. 2 berada di atas langit dan 2 berada di atas muka bumi. Yang berada di atas langit adalah Isa bin Maryam dan Idris alaihissalam. Ilyas berada di daratan, Khidir berada di lautan. Apakah ada manusia di atas muka bumi ini yang masih hidup, yang ditimpa oleh keabadian? Sebaiknya pertentangan ataupun khilaf terhadap hal ini menuruti apa yang dikatakan Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berikhtilaf, berbeda pendapat tentang sesuatu, faruddu ilallahi wa rasul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Senang sekali bertemu dengan antum dalam kajian ini. Dan kemarin kita membahas tentang Nabi Khidir. Rahasia dari panjang umurnya Nabi Khidir alaihissalam sebab dia meminum air ma'ul hayat, air kehidupan, tatkala dia menjadi panglima dari Dzulqarnain yang mencari di mana letak ma'ul hayat, air kehidupan. Konon dari panglima yang diutus oleh Dzulqarnain tersebut, Khidirlah yang telah meminum air dari ma'ul hayat tersebut yang menjadikan dia hidup selama-lamanya. Riwayat yang lain bahwasanya Khidir mendapatkan doa yang didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengetahui akan terjadinya taufan, akan terjadinya banjir bah yang besar yang bakal menenggelamkan bumi. Dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, siapa di antara mereka yang akan menguburkan jenazahnya di tempat yang konon sangat menakutkan. Tidak semua orang berani ke sana. Dari semua anak Adam alaihissalam, maka Khidirlah yang memberanikan diri untuk membawakan jenazah Adam alaihissalam dan dikuburkan di sana, sehingga dia mendapatkan doa dari Nabi Adam. Siapa yang akan menguburkan jasadnya kelak sesudah taufan Nabi Nuh alaihissalam, maka dia akan hidup selama-lamanya. Kedua riwayat inilah yang dipegang oleh orang-orang ataupun di dalam membicarakan tentang Khidir, tentang hidupnya yang selama-lamanya, yang tidak akan pernah mati hingga hari kemudian. Apakah Khidir memang manusia abadi dan selamanya dia tidak akan pernah mati? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sesungguhnya pendapat bahwa Khidir akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati, ditanya kepada Imam Al-Bukhari, apakah Khidir dan Ilyas adalah termasuk orang yang abadi, yang tidak akan pernah mati? Namun Imam Bukhari membantahnya dengan mengatakan, kalau kita mengakui bahwa mereka akan hidup selama-lamanya, kemana kita akan membawa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyatakan bahwa la yabqa ala ra'si mi'ati sana mimman huwa ala wajhil ardi ahada. Tidak akan hidup seorang pun 100 tahun dari sekarang, di zaman hidupnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggariskan bahwa orang yang hidup di zaman Nabi mengucapkan sabda tersebut, 100 tahun yang akan datang tidak ada lagi seorang yang hidup. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan seorang pun hidup sebelummu selama-lamanya. Oleh karenanya, pendapat bahwa Khidir masih hidup, dia meminum ma'ul hayat, air kehidupan. Air kehidupan yang diyakini oleh manusia, siapa yang meminumnya akan hidup selama-lamanya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, adalah tipuan dari syaitan atau iblis itu sendiri, yang menjanjikan kepada Adam alaihissalam, kalau Adam alaihissalam mendekati pohon Al-Khuld, maka dia akan menjadi raja, ataupun dia akan hidup selama-lamanya. Keinginan manusia untuk hidup selama-lamanya sejak dari Adam alaihissalam, dan iblis telah menipu leluhur atau kakek kita manusia dalam hal keabadian. Maka tidak mustahil dia juga akan menipu anak cucunya, karena sesungguhnya tidak akan ada seorang manusia pun hidup abadi. Tidak akan ada manusia yang hidup selama-lamanya. Dan keyakinan tentang hidupnya Khidir bertentangan dengan 2 dalil yang utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Syekhul Islam sendiri mengatakan bahwa tidaklah orang berbicara tentang kegaiban kecuali dia akan berlebihan di dalamnya dan banyak gangguan-gangguan syaitan ya pada perkara yang seperti itu. Oleh karenanya saudaraku sesama kaum muslimin, kesimpulan dari kajian ini bahwa Khidir dan Nabi Musa adalah orang-orang yang utama. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu, yang suri tauladan yang kita tiru dari mereka adalah ketundukan mereka terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah selayaknya kita pun harus berdiri di atas keyakinan, meyakini siapa Khidir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, jauh dari hikayat, jauh dari anggapan kaum sufi ataupun rafidah yang terlalu banyak berbicara di dalamnya yang tentu jauh dari kebenarannya. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.